Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Baik, hari ini untuk korespondensi kita akan belajar tentang tata cara menangani telepon atau etika bertelepon. Yang pertama, etika bertelepon secara umum. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan jika bertelepon. Yang pertama, mengangkat dengan segera jika telepon berdering. Nah, ini artinya kita tidak boleh mengabaikan apabila ada telepon masuk. Sebelum deringan ketiga, kita sudah harus mengangkat. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu jika menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Misalnya kita menyebutkan salam terlebih dahulu, misalnya selamat siang, PT ABC dengan Fitri di sini, ada yang bisa saya bantu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan dan tepat. Jangan kita gunakan bahasa keseharian kita. Yang selanjutnya, menyapa penelpon dengan sebutan Bapak atau Ibu. Nah, walaupun usianya masih muda, dalam etika bertelepon kita harus, kalau laki-laki kita sebut dengan Bapak, kalau perempuan kita sebut dengan Ibu. Yang selanjutnya, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Artinya apabila kita kurang jelas dengan apa yang disampaikan oleh penelpon, maka kita bertanya dengan bijaksana. Misalnya, mohon maaf Bapak atau Ibu, boleh diulang kembali? Tidak boleh misalnya, apa? Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, mencatat pesan pembicaraan. Nah, ini nantinya pesan-pesan yang disampaikan oleh penelpon harus kita sampaikan kepada atasan kita, maka kita harus mencatat di blok note dan LPT. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih dan salam pada akhir pembicaraan. Nomor 9, meletakkan gagang telepon dengan pelan-pelan. Nah, ini tidak boleh terdengar suaranya atau kesannya kita banting gagang teleponnya. Yang kedua, etika bertelepon secara khusus. Nah, sebaiknya menggunakan bahasa yang resmi, jadi tidak boleh menggunakan bahasa keseharian kita kalau di dalam menerima telepon pada waktu bekerja. Yang kedua, tidak berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Misalnya kita berbicara dengan rekan kerja kita pada waktu kita menerima telepon. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang selanjutnya, tidak berbicara sambil makan atau mengunyah permen. Nah, ini walaupun kita tidak kelihatan oleh orang yang menghubungi kita atau menelpon kita, tetapi kita tidak boleh makan atau mengunyah permen pada waktu kita menerima telepon. Yang keempat, berbicara tidak basa-basi, artinya to the point, apa yang akan kita sampaikan harus kita sampaikan, tidak boleh bertele-tele. Yang kelima, tidak berbicara dengan nada kasar atau membentak. Nah, ini tidak boleh kita dalam menerima ataupun melakukan panggilan telepon itu nada bicara kita terkesan kasar dan membentak. Yang keenam, jangan berbicara dengan nada memerintah. Nah, ini tidak boleh kesan nada suara kita seperti memerintah orang yang kita telepon atau orang yang menelpon kita. Yang ketujuh, jangan membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya mendengar bunyi musik. Nah, ini kalau misalnya kita mau menyambungkan kepada pimpinan kita, nah ini juga tidak boleh terlalu lama bagi penelpon untuk menunggu. Yang nomor 8, nada dan intonasi tidak terkesan malas atau tidak ramah. Nah, ini dalam menangani kita harus terkesan semangat dan nada bicara kita itu juga enak didengar. Nah, tidak mentransfer berkali-kali. Apabila ditransfer berkali, artinya kita tidak menghubungkan ke sana kemari apabila misalnya
mencari pimpinan kita, maka kita suruh menunggu, nanti suruh menunggu lagi, itu maksudnya mentransfer berkali-kali. Nah, setelah misalnya selesai penelpon, maka kewajiban kita sebagai seorang sekretaris ini menyampaikan pesan kepada orang yang dituju, misalnya pimpinan kita dengan menunjukkan bloknot dan lembar pesan telepon. Baik, untuk materi hari ini cukup itu. Kalau yang kurang paham boleh ditanyakan secara pribadi kepada Ibu. Nanti akan ada tugas selanjutnya. Terima kasih Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.